Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menjadi yang terdepan di dalam menggerakkan peningkatan kesejahteraan kita lewat kegiatan perekonomian yang Bapak Ibu pimpin. Nah, kami melihat ke depan, pemilu dan pilpres ini akan sangat menentukan arah kebijakan Indonesia di masa yang akan datang. Dan saya membayangkan teman-teman di dunia usaha pasti menunggu sampai pilpres selesai, menunggu sampai nanti bagaimana kebijakan ke depan itu akan muncul. Nah, kami ingin menyampaikan kepada semua bahwa arah yang kami akan lakukan seperti tadi disampaikan, kami menginginkan agar perekonomian kita itu disusun dengan memberikan ruang bagi pelaku swasta untuk tumbuh lebih besar dan negara memfasilitasi itu. Swasta lebih besar. Negara mengambil peran di dalam membuat regulasi yang memungkinkan terjadinya free and fair market. Bukan hanya bebas, tapi setara dan adil. Sehingga ada satu sistem yang memungkinkan itu berjalan. Lalu kita ingin memastikan ada kepastian hukum, sehingga kegiatan usaha di Indonesia adalah kegiatan usaha yang terlindungi oleh seluruh peraturan yang ada di negeri ini. Dengan begitu juga akan mengajak kepada dunia internasional melihat Indonesia sebagai sebuah tempat usaha yang bersahabat kepada dunia usaha. Lalu yang tidak kalah penting Bapak sekalian, kami menginginkan agar pembangunan tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang hari ini sudah menjadi sentra perekonomian. Tadi Kadin menyebutkan 27 kota metropolitan, kami menyebutkan 40 kota. Dan kami membutuhkan pelaku usaha swasta, teman-teman Kadin, untuk membangun lebih dari 40 kota itu. Dengan aturan zonasi yang memberikan kepastian hukum. Dengan pembangunan infrastruktur dasar yang membuat investasi swasta itu bisa langsung berkembang. Di mana di 40 kota lebih. Ini tidak bisa dikerjakan oleh negara. Bukan negara tidak mau, tapi kami melihat negara harus mengambil peran yang secara finansial tidak visible, secara ekonomi tidak visible. Tapi kalau finansial visible, maka biarkan pasar yang melakukan aktivitasnya di situ. Nah, dengan cara seperti itu, kami berharap ada pemerataan dan kami ingin mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Kita memiliki bonus demografi dan kita memiliki potensi yang luar biasa, tapi bila sektor yang didorong tidak padat karya, maka itu menjadi talenta-talenta yang tidak teroptimalkan. Jadi kami akan mendorong di sektor itu dan harapannya lagi-lagi kita berharap teman-teman yang menjadi garda terdepan melakukan itu semua. Lalu yang terakhir Bapak sekalian, pendekatan yang akan dilakukan untuk menyusun kebijakan adalah pendekatan kolaborasi. Ya, negara pegang kewenangan. Tapi seperti saya katakan di awal, pengetahuan ada pada pelaku, pengalaman ada pada pelaku. Negara harus ditunjukkan mana yang harus dikoreksi, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dihentikan, mana hal baru yang harus dikerjakan. Dengan cara seperti itu maka kebijakan-kebijakan yang disusun adalah kebijakan-kebijakan yang bisa membuat perekonomian kita tumbuh lebih baik, lebih merata, dan lebih berkualitas secara ekologi. Itu harapan yang kita ingin lakukan sama-sama. Jadi pendekatan kolaborasi ini yang kita harapkan terjadi. Lalu kami tentu ingin agar pendekatan kolaborasi ini lewat apa? Salah satunya yang paling utama adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Jadi buat teman-teman para pimpinan Kadin daerah dengan kita ingin membangun seluruh Indonesia, we need your help. We need your partnership. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan kemitraan dari pelaku-pelaku usaha itu. Ya. Jakarta adalah masa kini dan masa depan. Tetap akan ada. Tetapi wilayah daerah seluruh Indonesia itu adalah the real future of Indonesia. Ya. Ya. Terima kasih Pak Anies. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Anies. Terima kasih Pak Anies atas waktunya yang sudah jauh-jauh datang khusus ke Jakarta hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan kalau Pak Anies jadi presiden, semoga apa yang disampaikan tadi bisa terwujud.